Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu saya lagi ya, Muhammad Nur Ramadan selaku host pada kesempatan kali ini. Dan selamat datang di channel Beta Terapi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih, masih terkait dengan NLP ya teman-teman. Dan di sini masih bersama dengan Mas Wahyu ya. Ya, seperti dengan video sebelumnya. Masih membahas tentang NLP, namun kali ini kita akan lebih spesifik ya, atau namanya tuh masuk ke materi presuposisi NLP, atau disebut juga kayak apa ya, ilmu itunya ya? Ilmu asumsi. Ilmu asumsi atau ilmu dasarnya ya? Iya. Ya. Dan di sini ada 8 ya teman-teman. Ada yang pertama kemampuan ya, 1, terus 2, 3, 4, terus ada 4 lagi sini. 5, 6, 7, dan 8. Dan kali ini kita cukup membahas yang 4 ini dulu aja ya. Nah, yang pertama nih teman-teman, kemampuan mengubah proses dari suatu pengalaman atas realitas seringkali lebih berguna dibanding mengubah isi atau konten dari pengalaman atas realitas. Yang dimaksud dari poin 1 ini kira-kira apa ya Mas Wahyu ya? Poin 1 memiliki arti yakni kemampuan mengubah proses dari suatu pengalaman realitas seringkali lebih berguna. Jadi NLP sendiri berasumsi bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah, kemampuan mengubah proses seringkali lebih berguna. Jadi kemampuan merubah proses struktur itu terdiri dari struktur informasi kan terdiri dari 5, yakni 5. Strukturnya berasal dari rasa, kemudian berasal dari penglihatan, pendengaran, auditori, kemudian pengecap dan bau. Nah, betul. Ketika kita menghadapi masalah, seringkali lebih berguna untuk mengubah sudut pandang kita atau struktur pikiran kita. Jadi misal kita sedang menghadapi masalah, ketika kita sedang malas misalnya ya. Ketika sedang malas, aduh kok malas banget ya rasanya ya. Nah, seringkali itu lebih berguna untuk mengubah strukturnya daripada mempertanyakan kenapa kita malas gitu. Jadi misal gini, ketika kita malas terus kita mengubah strukturnya mulai dari penglihatan gitu. Atau kita membayangkan gimana sih rasanya malas. Oh gitu ya rasanya malas ya. Kita tiduran atau kita leha-leha gitu. Kita ubah strukturnya sedikit demi sedikit gitu. Kayak bayangkan kita yang nggak malas itu seperti apa. Kayak yang energik gitu. Kayak yang berapi-api. Kemudian dada berdebar-debar gitu kan. Kita bisa membayangkan itu. Kemudian step yang kedua adalah kita mendengar. Bagaimana sih kita mendengar sekeliling kita ketika kita tidak malas gitu. Kayak misal kita mendengar degup jantung sendiri, atau kita mendengar deru nafas kita sendiri, atau kita mendengar sesuatu yang membuat kita semangat gitu. Nah, seperti saya ini, saya sedang membayangkan gitu. Jadi saya ikut semangat gitu menerangkannya. Kemudian kita ke perasaan ya. Iya, perasaan. Gimana sih rasanya ketika kita semangat gitu, kayak yang awalnya malas terus tiba-tiba jadi semangat, tiba-tiba kita kayak memiliki suatu hal yang ingin dicapai gitu kan. Kita bisa merasakan ketika 3 ini sudah terpenuhi, kayak itu seringkali lebih berguna daripada mengubah isi konten sendiri ya. Mengubah isi konten seperti kenapa kita malas, kenapa kita seperti ini, yang nantinya kita akan melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang membenarkan adanya malas itu tersebut gitu. Jadi misal kita tuh nggak harus kayak mempertanyakan ya Mas. Jadi kayak misal, Jan aku kayak males ya berangkat les ya. Jangan kayak aku maksudnya kenapa sih aku malas, itu berarti nggak usah mikir kayak gitu ya Mas ya. Berarti nanti kita mencari-cari jawabannya. Oh ternyata hujan gitu. Oh ternyata kaki saya pegel gitu kan, kayak pembenaran itu yang akhirnya jadi alasan ya. Makan kita sendiri gitu. Dan itu memang di kehidupan realita memang banyak banget ya. Dan saya sendiri juga pernah ya kayak gitu. Kita menyalahkan apa luar deh, kayak misalnya Jan aku telat karena apa, hujan ini, hujan jadinya telat gitu. Padahal kalau kita bisa pakai mantel, kayak kita harus terabas saya pakai mantel kan bisa nggak telat gitu kan. Berarti mencari solusi ya. Mencari solusi dengan mengubah struktur pikiran kita. Oke, menggunakan 5 panca indera tadi ya. Oke.
Lanjut yang nomor 2, yaitu adalah makna dari komunikasi adalah dapat diukur ya dari respon yang Anda dapatkan. Kira-kira itu seperti apa Mas Wahyu poin 2 ini? Jadi apa yang kita terima dari sekitar kita itu berasal dari apa yang kita komunikasikan juga dari sekitar kita. Jadi misal saya berada di sekeliling teman saya, terus aku mikir kok temanku cuek banget sih, kok kayak temanku nggak ngertiin aku gitu. Padahal mungkin dari kitanya sendiri yang nggak mengkomunikasikan apa yang kita inginkan gitu. Atau misalnya ketika kita berkomunikasi dengan teman nggak yang nggak yang pas gitu. Misalnya kayak aku pengen ini gitu. Kita nggak komunikasi asertif gitu. Jadi teman kita juga nggak tahu apa yang kita pengenin gitu. Atau misal kita ketika berbuat baik dan dapatnya malah buruk, mungkin makna yang dimaksud di sini adalah kita bisa mengambil hikmahnya atau mengambil sudut pandang yang lebih luas gitu. Jadi kayak gini, saya mau coba menyebutkan juga ya. Bisa kayak kita pingin orang ini bisa pinter di bidang tersebut. Nah, terus kita jelasin ya, kita kayak ini kamu gini. Tapi orang tersebut mungkin malah jadinya tambah melehoi, tambah melenceng. Itu berarti mesti ada yang salah ya di ada yang salah dari komunikasi kita mungkin. Berarti hasil dari output itu tergantung apa yang kita inputkan berarti. Iya, tergantung apa yang kita deliver kepada lawan bicara kita gitu. Iya, makanya itu sangat penting ya teman-teman. Kalau mau ngasih informasi itu harus jelas, lugas gitu. Makanya kan kayak ini misal ngasih info ini lah ya harus jelas. Kalau nggak jelas ya banyak yang tanya-tanya. Tapi ya sekarang banyak ya Mas ya udah jelas, lugas. Ya misal kayak di medsos lah kayak syarat beli ini gitu kan. Tapi malah ada yang nanya gitu kan. Berarti kan dia gimana itu? Literasi ya. Ya karena emang Indonesia begitu ya. Oke. Kita lanjut nomor 3, yaitu semua perbedaan manusia mengenai perilaku dan lingkungan kita itu dapat secara berguna dipresentasikan melalui indera penglihatan, pendengaran, perabaan, pencecapan ya, pengecap dan penciuman. Itu kira-kira bagaimana Mas Wahyu itu poin 4 itu? Jadi maksudnya semua perbedaan manusia baik mengenai perbedaan perilaku dan lingkungan kita itu dipengaruhi atau bisa kita representasikan melalui indera kita. Jadi misal kayak Mas Royan gitu. Mas Royan kan beda nih sama saya nih. Mungkin bisa kita representasikan kayak Mas Royan yang lebih lihai di bagian penglihatan atau visualnya atau dalam membayangkan gitu. Berarti kelebihan ya? Iya, jadi kelebihan dan kekurangan manusia itu bisa dipresentasikan melalui 5 panca indera ini, 5 struktur pikiran kita sendiri gitu. Jadi kayak berarti itu ya, kalau dipikir-pikir ya, berarti ini antara poin 2 dan 3 itu memang keterkaitan ya berarti? Iya, jadi memang perilaku dan perbedaan lingkungan kita itu bisa dipresentasikan atau ditanam dari kita kecil juga Mas Royan. Dari kecil tuh juga harus udah dilatih ya gitu. Dilatih. Juga terlahir perbedaan-perbedaannya. Misal Mas Royan nih visual gitu kan. Dari kecil maksudnya visual apa itu Mas? Lebih ke penglihatan gitu indranya. Lebih paham tentang penglihatan gitu ya. Jadi dari kecil Mas Royan sering melihat atau sering diasah keterampilan penglihatan dan pembayangannya gitu. Mungkin saya yang dari kecil lebih sering merasakan. Jadi bisa perbedaan manusia tuh bisa dipresentasikan oleh 5 panca indera dan dominasinya beda-beda gitu Mas setiap orang. Iya. Memang ini saya juga kayak keterkaitan antara poin 3 dan 2 ini, kayak poin 2 ini juga diukur dari poin 3 ini ya gitu. Tergantung skill gitu. Komunikasinya gitu. Oke, berarti kalau lanjut aja ya lah ya. Berarti 1 2 3 4 ya. Yaitu adalah sumber daya yang dibutuhkan seorang untuk berubah sudah dimiliki dalam dirinya sendiri. Itu kira-kira apa sih Mas Wahyu? Jadi semisal kita nih sebenarnya nggak ada manusia yang bodoh atau nggak ada manusia yang malas gitu, atau nggak ada manusia yang negatif gitu lah. Sebenarnya kita tuh bisa menggunakan sumber daya yang ada dalam diri kita itu untuk mengubah semuanya itu. Kayak misal
insecure gitu kan. Biasanya insecure. Okay. Kita tuh kayak terlalu fokus dengan apa yang kita kurang gitu, kayak nggak apple to apple dengan membandingkan dengan manusia yang lain. Kayak misal kok dia pinter banget tapi kayak aku kurang ya, nggak bisa ya. Padahal sebenarnya kita tuh kelebihan kita tuh tertutupi dengan cara pandang kita melihat kelebihan kita tersebut. Jadi kayak misal padahal kita nggak pinter tapi kita sebenarnya punya sumber daya yang lain untuk bisa lebih ditonjolkan gitu. Oh gitu. Ya kadang juga ada yang kayak gini loh Mas, kayak ya salah satu mungkin guru ya atau siapa gitu, kayak memaksakan semua murid tuh harus mapel ini dapat 100, dapat nilai A. Itu kalau misalnya orang yang nggak mahir di bidang tersebut tuh mesti kayak aku merasa tertekan gitu, sementara aku mungkin lebih suka di kegiatan ekstrakurikuler dibanding intra ya. Benar. Itu gimana tuh Mas Hafiz? Apa cara menghadapinya gitu? Nah, cara menghadapinya lebih paham ke diri kita sendiri, lebih bisa mencari-cari apa sih kelebihan kita sebenarnya, karena tiap manusia itu kan pasti kan diberikan kelebihan dan kekurangan. Iya. Kemudian bagaimana cara kita menonjolkan kelebihan kita, dan sumber daya yang dibutuhkan seseorang untuk berubah sudah dimiliki. Jadi artinya ketika kita menghadapi sesuatu dan kita merasa kok nggak bisa ya, sebenarnya kita tuh udah bisa, udah punya sumber dayanya, cuman terkadang itu seringkali kita yang membatasi mungkin, atau seringkali kita yang tertutupi rasa malas. Dan itu terkait dengan yang poin pertama tadi, kita yang mungkin belum bisa mengolah rasa malas tersebut untuk bisa batu loncatan menjadi rasa semangat gitu. Jadi ini keterkaitan banget ya. Iya. Jadi dari poin 4 malah nyambung ke poin 1 lagi ya. Emang keempat ini itu nggak asal apa ya, poin dari luar, maksudnya emang sengaja dimasukin terus ya udah dipahami. Tapi ternyata memiliki keterkaitan suatu hubungan mereka. Itulah ya. Malah saling berhubungan gitu. Nah, berarti kita evaluasi lagi ya Mas ya, dari poin 1 sampai 4. Yang pertama itu kemampuan mengubah proses, yang berarti itu mengubah struktur pikiran ya. Berarti tidak perlu mencari alasan ya, mencari apa? Seringkali lebih berguna. Iya, NLP tidak bilang kalau misal kita mengubah isi itu sebagai hal yang salah gitu, ya enggak juga. Mungkin NLP itu berasumsi kalau ketika kita mengubah struktur itu mungkin lebih berguna gitu, kayak menawarkan opsi yang mungkin lebih berguna gitu. Yes, setidaknya yang saat ada yang mengubah isi itu nggak salah, cuman ada cara yang lebih lebih bagus ya. Maksudnya bukan lebih bagus, kayak mencari yang alternatif yang itu mengubah struktur ya. Berarti mengubah pikiran ya. Benar. Berarti yang kedua yaitu makna dari komunikasi adalah respon yang kita dapatkan. Berarti itu adalah apa yang kita sampaikan, apa yang kita informasikan itu bisa dilihat hasilnya atau outputnya dari orang atau dari apapun yang kita sampaikan itu yang mereka hasilkan. Gimana? Jadi kalau misal kita pingin orang itu menghasilkan sebuah A, maka kita akan memberitahu bagaimana orang tersebut menghasilkan sebuah A ya. Tapi ternyata hasilnya bukan A, berarti ada yang salah dalam apa yang kita informasikan atau masalah dari orang yang menghasilkan itu ya, berarti ya. Benar. Ya, tapi yang paling utama mesti mengevaluasi diri sendiri ya. Nggak boleh asal nuduh kamu salah itu, suruh ngambilnya teh malah ngambilnya kopi, terus nuduhin kamu tuh harusnya ngambilnya teh, ya kenapa nggak bilang dari tadi gitu. Nah, bisa tuh karena informasi nggak jelas. Terus tadi adalah semua perbedaan manusia mengenai perilaku itu juga dipresentasikan melalui 5 panca indera. Berarti skill ya, berarti ya. Kayak perbedaan manusia berarti itu kelihatan banget ya sama perilakunya ya. Kayak tiap orang kan beda-beda. Jadi dipresentasikan itu melalui 5 panca indera tersebut. Apa yang kelebihannya, apa yang jadi kekurangannya gitu. Dalam NLP juga penting ya, kayak kita tahu. Ya, kita jadi lebih memahami orang, kayak mungkin dia nggak paham karena dia belum karena kita diinformasikan melalui visual saja. Mungkin bisa kita sampaikan melalui perasaannya, atau lebih kita sampaikan melalui dengan cara diomongin pelan-pelan gitu. Jadi itu mungkin bisa lebih masuk kalau yang kita ajak ngobrol adalah yang lebih ahli di bidang pendengarannya gitu. Nanti cara pengucapannya, cara apa yang kita sampaikan bisa di next video selanjutnya. Mestinya nanti bakal dilatih lagi kok. Terus yang tadi poin 4 atau terakhir, yang nggak terakhir ya, yang apa yang kita pelajari kali ini ya, yang terakhir ya, yaitu sumber daya yang dibutuhkan seseorang itu
untuk berubah itu juga sudah dimiliki dalam diri kita sendiri. Yang berarti kita pingin berubah jadi baik, tapi kita masih jadi masih jadi jahat ya, masih bisa mental penjahat gitu. Sebenarnya kita bisa menjadi orang baik. Nah, cuman kita harus memang berusaha ikhtiar tawakal menjadi orang baik gitu. Semua orang di dunia ini sebenarnya baik ya. Cuman ya karena memang ya ditakdirkan ada yang jahat, yang baik, jadi ya gitu aja di dunia lah. Jadi juga ditakdirkan gitu. Tapi orang bisa jadi baik kok. Ya lebih ke misal kita nggak pede awalnya kayak bisa nggak ya. Tapi sebenarnya kita tuh bisa, cuman kayak kita mikirnya yang nggak bisanya, atau karena kita lebih memilih untuk memikirkan keadaan nggak bisa kayak di depan, kayaknya aku grogi di depan. Lebih mending kita tuh kayak yang proses berpikir tadi. Jadi kita tuh sebenarnya udah bisa, udah pede, apa yang kita omongin itu sebenarnya udah ada. Cuman lebih ke tadi poin pertama sih, maksudnya kayak saling terketahuan aja lah. Betul. Jadi bermanfaat banget nih teman-teman. Jadi emang nggak ada salahnya kita belajar NLP ya Mas Wahyu ya. Benar. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu NLP atau mau belajar lebih dalam lagi tentang NLP, nah maka dari itu gabung di Beta Terapi ya. Untuk kontak mungkin bisa nanti subscribe dulu channelnya ya, dan nanti insya Allah mungkin di deskripsi ada kontaknya. Nah, jadi NLP itu emang ilmunya tuh emang sangat nyambung dengan kehidupan. Ilmu aplikatif banget. Betul sekali. Dan saya pun ketika mempelajari kayak ini memang sesuai dengan realita ya gitu ya. Jadi kayak wah ini emang ilmunya ini kayak sangat banget gitu loh. Oke, mungkin itu aja ya Mas Wahyu ya. Obrolan pada kesempatan kali ini tentang presuposisi NLP. Sebenarnya ada 4 lagi, cuman kita menunggu guru kita menyampaikan terlebih dahulu, baru kita bisa mendiskusikan kayak gini lagi ya. Jadi kita nggak mau asal berpendapat sendiri, takut salah ya. Oke, itu aja. Saya Muhammad Nur Ramadan. Dan saya Davai Pratama. Terima kasih telah menonton video pada kali ini, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan see you next time. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini Mas. Oke.